Pemirsa, pemeriksaan terhadap Gilang tersangka kasus fetish jarik yang menghebohkan Surabaya sepekan lalu masih berlangsung. Salah satu pengakuan mengejutkan Gilang kepada penyidik adalah pelaku mengancam akan bunuh diri jika keinginan membungkus kain jarik tidak dituruti korbannya. Penyidikan terhadap tersangka Gilang, pemuda 22 tahun pelaku fetish jarik, terus dikebut penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Polisi juga mendalami kemungkinan penyimpangan seks lain yang dilakukan tersangka. Pengakuan yang cukup mengejutkan adalah ancaman psikologi kepada para korban karena pelaku mengancam akan bunuh diri jika korban tidak bersedia membungkus tubuhnya. Yang jelas, ancaman secara psikis terhadap korban ada dalam bentuk kalau dia tidak mau mengikuti apa yang diminta atau diperintah oleh tersangka, maka tersangka akan melakukan tindakan lain yang membahayakan dirinya, antara lain akan bunuh diri lah. Sehingga para korban kemudian ada yang kemudian mengulangi lagi, mengikuti kehendak dari tersangka. Semula tersangka mengaku membujuk korbannya dengan modus sebagai riset tugas kuliahnya yang sudah memasuki batas akhir waktu. Fetish membungkus dengan kain jarik ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2015 dan aksinya selalu direkam oleh tersangka demi kepuasan nafsu bejatnya. Tersangka merasa puas jika melihat korban terbungkus dengan kain jarik. Jadi para korban disesatin. Jadi ada penyesatan terhadap para korban bahwa ini ada bagian daripada riset. Ya, nanti akan kita dalami lebih lanjut, ini bagian daripada riset, sehingga para korban itu secara sukarela mengikuti, ternyata bukan itu. Akibat perbuatannya, Gilang terancam dijerat pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 29 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, Gilang juga bisa dijerat pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kasus fetish kain jarik di Surabaya muncul dan kemudian viral dari unggahan salah satu korban di media sosial. Korban mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Korban diminta untuk membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat. Kemudian didokumentasikan baik berupa foto maupun video untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku untuk penelitian terkait dengan tugas akhir kuliahnya. Hal tak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya yang kemudian mendapat banyak tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku biasa disebut fetish dalam istilah psikologi. Berarti kesenangan yang didapatkan seseorang sebagai respon objek yang justru seringkali tidak mengandung unsur seksual. Pelaku fetish membutuhkan benda tertentu untuk berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika pelaku fetish sudah memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti atau diterapi. Pemirsa, Gilang ditangkap tim Polrestabes Surabaya di tempat persembunyiannya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada hari Jumat 7 Agustus lalu. Gilang langsung diterbangkan ke Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah foto penangkapan Gilang yang tengah bersembunyi di rumah pamannya di Jalan Cilikriwut, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat sore 7 Agustus lalu. Setelah menjalani pemeriksaan awal termasuk rapid test COVID-19, Gilang langsung diterbangkan ke Surabaya. Hasil interogasi sementara, korban fetish tertangkap ada 25 orang. Rata-rata para korban adalah adik angkatan tersangka di Universitas Erlangga, Surabaya.
Namun dari 25 korban, baru 5 orang yang dimintai keterangan. Ya, sejauh ini kan kita sudah memeriksa 5 saksi, keterangan 5 saksi. Dari keterangan tersangka sendiri kurang lebih sekitar ada 25, namun tersangka tidak bisa mengingat satu persatu, gitu. Tapi kurang lebih seingatannya si tersangka ada 25. Selain pelecehan secara virtual, tersangka ternyata juga pernah melakukan pelecehan secara langsung. Yang secara bersentuhan langsung sebelum daring ada enggak? Itu ada yang dilakukan di tempat kos-kosan. Kos-kosan. Dan setiap aksi selalu direkam atau ada yang tidak direkam? Setiap aksi Secara umum biasanya direkam. Selalu direkam. Selalu direkam. Ya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai alat bukti, beberapa lembar kain jarik, tali tambang, tangkapan percakapan tersangka dan korban, serta rekaman video milik tersangka. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial beberapa hari terakhir diramaikan dengan curahan hati seorang wanita yang mengaku sebagai korban pemerkosaan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Korban resah karena pelaku menerornya di media sosial sejak Agustus 2019 lalu. Inilah curahan hati yang diunggah seorang wanita di media sosial yang kemudian menjadi viral. Dalam unggahannya, wanita berinisial AF ini mengaku menjadi korban pemerkosaan yang dialaminya 13 Agustus 2019 lalu. AF mengaku diperkosa seorang pria saat baru bangun tidur di pagi hari saat orang tuanya sudah berangkat bekerja. Dirinya tidak berdaya karena sempat dianiaya hingga terluka. Beberapa hari setelahnya, pelaku menghubungi AF melalui percakapan di Instagram untuk meminta maaf. Namun pelaku justru meneror AF. Sejumlah foto yang dianggap AF sebagai pemerkosanya juga diunggah ke media sosial. Pihak Polres Tangerang Selatan mengaku sudah menerima laporan pemerkosaan yang ramai diperbincangkan di media sosial ini, namun belum memberikan keterangan lebih rinci. Seorang mantan kondektur bus yang menganggur karena pandemi COVID-19 nekat menipu 7 gadis di Yogyakarta. Setelah berkenalan di media sosial, korban diajak bertemu. Saat lengah, barang berharga korban dibawa kabur pelaku. HN pria 34 tahun ini diringkus aparat Polsek Kota Gede, Yogyakarta setelah menipu 7 wanita yang dikenalnya melalui media sosial. HN merupakan kondektur bus antar kota yang menganggur dampak pandemi COVID-19. Dalam aksi terakhirnya sebelum tertangkap, HN memperdaya korbannya untuk berkencan di hotel. Saat korbannya lengah, HN kemudian menggasak barang berharga termasuk uang 3 juta rupiah milik korban dan langsung kabur. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 tas dan ponsel milik korban sebagai barang bukti. Masuk salon di Jalan Tegal Gendus ini, ya masuk salon, kemudian dalam keadaan di salon itu, ini dibawa nih tas kecilnya si Erika dibawa sama HP-nya. Di dalam tas ini ada duit 3 juta sama HP ini, ya HP ini. Nah, setelah itu si Erika tidak tahu, dia pergi itu dihubungi susah, tidak bisa dihubungi karena sudah diganti HP-nya dia juga, gitu. Sehingga si Erika itu lapor ke kita, oh ini bisa dipelajari ada penipuan atau penggelapan, karena tanpa sepengetahuan dia pergi. Terus dia juga melakukan ini penipuan dan semacam begini ini sudah 7 kali. Saya belum mendalami 7 kali di mana, untuk itu saya khususkan di tempat kita, nanti biar nanti setelah selesai kita tanyakan untuk 7 kalinya itu di mana saja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, HN kini mendekam di sel tahanan Polsek Kota Gede dan dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Mengaku perwira menegak polisi di media sosial, 2 mantan narapidana memeras puluhan orang seperti pengusaha, tokoh masyarakat hingga politisi. Dalam aksinya, pelaku mengancam akan menyebarkan foto asusila korbannya jika tidak menyerahkan sejumlah uang. Dua mantan narapidana di Rokan Hilir Riau ini diciduk aparat Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara karena menipu puluhan orang di media sosial.
Dalam aksinya, pelaku meretas akun seseorang dan mengaku sebagai perwira menengah Polri yang bertugas di Papua Barat. Pelaku mengincar sejumlah kontak yang ada di media sosial, terutama politisi, pengusaha, dan orang-orang yang dinilai berpengaruh. Para korban diperas dengan ancaman akan menyebarkan berkas foto asusila ke publik jika tidak memberikan sejumlah uang. Korban ini sangat banyak di seluruh dan itu merata dan bisa jadi seluruh Indonesia juga seperti itu. Umumnya kerugian korban mencapai berapa? Kalau korban yang melapor ini diperkirakan korban kerugian hampir 60-70 juta yang sudah diambil, dan ini dijadikan ATM, terus melakukan minta uang, pelondak, katakanlah aib ataupun aib dari ataupun perbuatan-perbuatan yang merusak citranya akan disebarluaskan, lebih kurang seperti itu yang dilakukannya. Pejabatnya itu Pak, pejabat apa Pak? Ini kebetulan pejabatnya dari salah satu pemerintahan, saya ulangi, salah satu anggota legislatif dari kabupaten atau kota di wilayah Sumatera Utara yang kita rahasiakan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam, sisa uang hasil pemerasan, buku rekening, kartu ATM, serta perhiasan emas hasil pemerasan. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.